Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang menyebabkan mantan selalu hadir di dalam pikiran. Nah, jadi sekarang itu kita kok selalu saja kepikiran mantan ya. Di mana saja, melakukan aktivitas apa saja, selalu bayangan mantan, wajah mantan, dan seterusnya itu muncul di dalam benak dan pikiran kita. Banyak kan orang yang kemudian berusaha untuk melupakan mantan, semakin dia berusaha malah jadi semakin sering teringat mantan. Semakin dia berusaha justru membuat dia semakin kangen pula kepada mantannya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan mantan ini selalu hadir dan muncul di dalam pikiran kita? Jawabannya yang pertama, karena kita tidak pernah membiarkan mantan sedetik pun keluar dari pikiran kita. Jadi kita selalu saja memikirkan mantan, ya, apalagi memang ada begitu banyak kenangan-kenangan saat kita masih bersama mantan dulu. Misal naik mobil nih ya, mobil yang selalu kita gunakan bersama dengan mantan, sehingga begitu kita starter begitu ya, kita naik ya, aroma parfum mobil yang biasa kita gunakan dan seterusnya, kemudian melewati jalan-jalan yang penuh kenangan bersama mantan, maka kita sambil jalan ini sambil mengingat mantan. Oh, dulu dengan mantan di sini pernah makan. Oh, dulu dengan mantan di sini pernah belanja, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian penyebabnya yang kedua, karena kita terlalu banyak bersentuhan dengan orang-orang yang mengetahui sejarah dan kisah hidup kita bersama mantan. Jadi kita sebenarnya pengen banget bisa melupakan mantan ya. Tapi teman-teman, sahabat-sahabat, teman kerja, semuanya adalah orang-orang yang mengenal baik kita, juga mengenal baik si mantan tadi. Ya, jadi misal mantan ini adalah teman kuliah, otomatis teman dia, teman kita juga. Ya. Nah, maka setiap ketemu dengan teman ya, selalu saja ada informasi yang mengingatkan kita tentang mantan. Jadi kadang-kadang teman tuh begitu. Mereka tidak justru membantu kita untuk melupakan mantan, tapi mereka justru membuat kita jadi semakin sering teringat pada mantan. Mereka berpikir ya, dengan informasi-informasi yang mereka sampaikan itu, mereka adalah orang yang berjasa untuk kita. Padahal kita sebenarnya tidak mau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mantan, tapi mereka yang kemudian membuat kita jadi teringat dan kepikiran mantan. Ya, tahu-tahu ketemu mereka bilang, kemarin ngelihat mantanmu lagi jalan loh sama si itu. Kemarin pas belanja di mall bareng lo sama mantanmu, sekarang dia sudah punya pasangan baru, ya.
kemarin pas aku dengan keluargaku ke bioskop, ternyata mantan juga di sana, dan seterusnya. Nah itu tuh yang kemudian akan membuat kita jadi selalu kepikiran mantan. Ya, balik ke rumah dan seterusnya. Ya kalau sudah dapat informasi seperti itu, otomatis kita jadi memikirkan dia terus, ya. Nah, kemudian yang ketiga, karena rasa penasaran yang ada pada diri kita sendiri, ya. Jadi kita pengen melupakan mantan, tapi pada sisi hati kita yang lain, kita juga selalu penasaran dengan apa yang mantan lakukan pada saat ini. Mantan lagi ngapain ya ini dengan orang ketiga? Mantan apakah pada saat ini merindukan kita atau tidak? Nah, maka untuk mengobati rasa kangen itu, rasa penasaran itu, apa yang biasanya orang lakukan? Mengintip media sosial mantan. Ya, begitu dia mengintip media sosial mantan, ternyata mantan sedang memamerkan kebersamaan, kebahagiaannya dengan orang ketiga. Mantan lagi makan malam bersama keluarga orang ketiga. Wah, itu bisa dibayangkan tuh, habis mengintip Instagram mantan yang isinya seperti itu, seseorang akan jadi sulit tidur, ya. Suasana hatinya jadi kacau balau. Bahkan kalaupun bisa tidur akan ke mimpi-mimpi terus mantan sedang bersama orang ketiga. Nah, jadi itulah penyebab yang paling populer kenapa hingga hari ini mantan yang sepertinya sudah sukses melupakan kita, tapi kita justru tambah sering teringat kepada mantan. Nah, maka kalau kita memang ingin melupakannya, kita harus berusaha menjauhkan semua hal yang bisa membangkitkan kenangan-kenangan kita kepada mantan. Yang kedua, kalau kita punya teman, ya, yang rajin sekali memberikan informasi-informasi yang tidak penting itu, semua tentang mantan, dan kemudian membuat suasana hati kita kacau balau, maka ada baiknya teman yang seperti itu kita hindari, ya. Dan kemudian yang ketiga, kita harus memanajemen rasa penasaran kita dengan baik, ya. Karena rasa penasaran itulah yang kemudian menggerakkan kita untuk terus mencari tahu segala hal yang terjadi tentang mantan. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan 3 hal ini, kita berdoa kepada Allah, ya, kita memohon pertolongan Allah. Jika saja mantan ini memang bukan jodoh kita, maka kita minta kepada Allah agar Allah membantu kita untuk bisa melupakan mantan, ya. Tetapi jika memang teringat mantan, itu adalah pertanda bahwa mantan adalah jodoh kita. Nah, maka kita memohon pertolongan Allah agar diberikan kemudahan yang segera untuk bisa kembali bersama mantan lagi. Insya Allah, kalau kita tekun di dalam berdoa, apa yang menjadi doa-doa kita tadi akan Allah kabulkan, ya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, termasuk doa, meski itu sedikit.
Artinya kita berdoanya tidak lama, tetapi bisa kita lakukan secara istiqomah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.